Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wassyuhada wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, untuk guru-guru kita semuanya. Ustaz Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim. Wa khususan ila Sayyidina Al-Imam Al-Alamah Ahmad Ibn Husain As-Sahirbi Abi Syuja' rahimahumullah ta'ala. Nafa'anallahu bi ulumihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Faslun wa furudul wudu sittatu asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menerangkan tentang fardunya wudu, rukun wudu. Kita masuk di rukun wudu. Wa furudul wudu sittatu asya'. Fardunya wudu itu ada 6. Kalau yang kita biasa lakukan, pertama sekali an-niyah inda ghaslil wajhi. Yang pertama, rukun yang pertama, niat ketika membasuh muka. Niat wudu itu ketika membasuh muka ini. Baru nawaitul wudu ali rafil hadasil azghari fardalillahi ta'ala. Kenapa? Karena mukalah anggota yang menjadi rukun yang pertama. Selain muka, sebelumnya sunnah semuanya. Ya, mencuci tangan sepergelangan sunnah, enggak dicuci tetap sah wudunya. Kemudian kumur-kumur juga hukumnya sunnah. Orang wudu enggak kumur-kumur sah wudunya. Kemudian menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, itu juga hukumnya sunnah. Enggak menyikat air ke hidung pun hukumnya tetap sah. Setelah itu apa? Setelah itu baru membasuh muka. Membasuh muka ini awal yang pertama fardu. Berangkat dari qauli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Ketika kalian menghendaki salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Satu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Dua, tanganmu sampai ke siku. Dua. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Yang ketiga, anggotanya
Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai ka'bain, dua mata kaki, membasuh kaki. Itu 4 anggota yang disebutkan di dalam arkan. Itulah rukun. Muka, tangan, kepala, kaki, itu yang rukun. Selain itu anggota yang lain hukumnya sunnah. Bukan berarti tak perlulah kita menyedot air ke, bukan gitu. Ini kita sedang mendudukkan ini, mana yang sunnah, mana yang fardu, supaya orang-orang ini tahu mana yang sunnah, mana yang fardu di dalam melakukan wudhu itu. Pertama sekali meniat ketika membasuh wajah, ya. Niat. Dan bahkan disampaikan boleh niat itu ketika membasuh pergelangan tangan boleh, tetapi kumur-kumur hidung, niat itu tetap berlanjut sampai membasuh muka. Nah, boleh. Jadi niatnya berlanjut sampai membasuh muka. Ya, Syekh, nawaitul wudu'a li rafil hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala. Biasanya kan kita kan mau wuduk nih, mau nak mulai, nawaitul wudu'a li rafil hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu namanya lafaznya niat. Melafazkan niat. Nah, itu namanya melafazkan niat. Jadi niat wuduk kalau dilafazkan jadinya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala. Hakikatnya niat apa? Niat itu di dalam hati hakikatnya, bukan di lisan. Lisan ini gunanya hanya untuk membantu saja. Makanya Imam Syafi'i menuntun ya, niatkan dulu, pakai lisan dulu. Nah, itu hukumnya tidak wajib. Nah, orang nak wuduk tidak membunyikan nawaitul wudu ali rafil hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala, enggak ada ngucapin kayak gitu, itu wudunya tetap sah. Kalau ketika membasuh muka ini saya niat melakukan wudu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala di dalam hati, membasuh muka. Saya niat wudu fardu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, itu udah sah. Nah, jadi yang biasanya dilakukan sebelum wudhu itu melafazkan niatnya wudhu. Nah, makanya kalau kita ya Imam Syafi'i ini mengajarkan begitu untuk apa? Membantu hati, lafaz itu. Nah, boleh, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuma sebagian orang-orang ekstrim, Islam garis ekstrim, itu langsung dihantar bid'ah, enggak boleh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, bid'ah. Karena memang Nabi tak bikin, tetapi tidaklah sampai langsung dolala, sesat, neraka jahanam. Iya, langsung. Jadi itu semua kenapa kok dilakukan? Karena mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang boleh. Bukan sunnah Nabi. Nah, bukan sunnah Nabi. Terus macam mana? Ya enggak apa-apa loh, orang sebelum sholat kok mengucapkannya, kan? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Baru itu kan sebelum sholat. Sholatnya mulainya kapan? Allah, saya niat sholat fardhu subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala akbar. Itu. Jadi namanya sebelum sholatnya enggak apa-apa. Sebelum sholat itu Indonesia tanah airku, tak ngaruh maksudnya dengan sholatnya tuh. Tapi ya taklah mungkin orang nak nyanyi Indonesia Raya terus Allahu Akbar, ya tidak. Ini maksudnya itu lafaznya di luar sholat, tidak ngaruh dengan sholat. Betul loh. Mana ngaruh dengan sholat? Nah, jadi ada orang bapaknya tak melafazkan itu. Nak takbir kata, habis ini kita ngopi yuk, ayo. Allahu Akbar. Sah tak sholatnya? Sah. Karena dia bilang ini belum sholat. Habis ini cepat-cepat dia, tak usah zikir lah, kita langsung pergi. Nah iyalah. Allahu Akbar umpamanya. Ya sah-sah aja sholatnya. Itu mengucapkannya sebelum takbir kok. Kecuali Allahu Akbar. Ya habis ini kita ngopi yuk. Ya. Nah itu batal lah sholatnya. Ini sebelum sholat tak usah dibahas. Mau usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi, itu sebelum sholat.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kita yang jelas, kita tidak boleh mengiktikadkan itu sunnah Nabi, memang tak boleh. Itu sunnah Nabi memang tak boleh, karena itu hanyalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i supaya membantu hati ini. Membantu hati ini ketika Allahu Akbar ini dah terbantu. Allah di dalam hati langsung terbesit. Saya niat salat fardu subuh jadi Allah Ta'ala Akbar. Itu maksudnya gitu. Boleh. Ya seperti lagi kadang-kadang ya kita apa namanya ini bukan berarti yang disebutkan yang haramnya ini ketika itu bukan sunnah tetapi mengatakan itu sunnah tuntunan Nabi, itu yang tak boleh. Ini sunnah nih Nabi nih, itu namanya pembohong. Nabi memang tidak pernah melakukan demikian. Itu hanya misalnya ijtihad dari ulama, dari Imam Asy-Syafi'i. Ijtihad dari Imam Syafi'i boleh-boleh saja. Imam Syafi'i pun tahulah dia alim. Tak mungkin itu dimasukkan di pas sholat, setelah sholat. Ya tidak, ini sebelum sholat, sebelum wudhu juga itu. Dan itu semuanya hukumnya tidak wajib, juga bukan sunnah Nabi, cuman boleh. Tuh, cuman boleh, itu saja. Jadi kau nak sholat nak pakai usolli tak pakai usolli terserah engkau. Pakai usolli juga boleh, nggak pakai juga sah. Yang penting ketika Allah saya niat sholat fardu subuh, Akbar Allah Ta'ala sah, itu saja. Jadi tak usah berkelahi. Yang terlalu ekstrim itu yang masalahnya langsung bid'ah, dosa, dolalah, sesat, masuk neraka. Itu yang ekstrim, itu yang bikin masalah. Terus bersalaman-salaman, contoh aja contoh. Tak usah terlalu ekstrim lah, ya. Sikit-sikit apa yang Nabi tabiin bid'ah, doa sesat dan sebagainya. Salam-salaman habis sholat, bid'ah lagi. Salaman, apa salah salaman? Oke lah, umpamanya memang hadis Nabi tidak ada disebutkan di dalam hadis Nabi salaman habis sholat. Terus apakah ada hadis yang mengharamkan? Itu loh. Apakah Nabi pernah bersabda, janganlah kalian bersalaman-salaman setelah selesai sholat? Gak ada hadisnya. Berarti kembalinya kepada mubah, apa? Boleh. Itu kembalinya kepada boleh. Karena hadis yang menyuruh juga tidak ada, hadis yang mengharamkan, yang melarang juga tidak ada. Jadi jadinya kembalinya kepada boleh. Nak salaman silakan, tak nak salaman silakan. Itu pun semua dilakukan setelah sholat. Jadi tak ngaruh dengan sholat ini, tak ngaruh, maksudnya gitu. Jadi ini kadang-kadang ngaji ini jadikan masalah. Jadikan masalah, tak boleh haram. Apalah haram tu? Orang ini sholatnya sudah selesai, ya kan? Kalau kau bilang haram, dalilnya mana? Yang mengatakan bahwa salaman tidak di habis sholat itu Allah Nabi melarang. Mana ada hadisnya? Hadisnya mana? Ambil kan? Kalau kau bilang haram, kau mengharamkan harus pakai dalil. Jangan mengharamkan sembarangan saja tidak pakai dalil. Kalau tak ada dalilnya haram, tak ada dalilnya haram, tak ada dalilnya haram. Makan durian tak ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya kalau durian itu halal? Mana dalilnya? Buah berduri macam gitu, apa tak bahaya tu? Kayak gitu buah kalau dimakan, tak ada dalilnya. Kenapa kita haram? Kenapa? Makan durian tidak ada dalilnya. Kalau perkara itu tak ada dalilnya, itu hukumnya mubah, boleh. Sampai kalau ada larangan baru haram. Ngapa mabuk haram? Kenapa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras, ya, judi, itu semuanya adalah rijsun, najis daripada amal-amal setan. Ada dalilnya di Quran. Zina kenapa haram? Ada dalilnya. Wala taqrabuz zina. Nyuri kenapa haram? Ada dalilnya. Bunuh orang kenapa haram? Ada dalilnya. Salaman setelah sholat kenapa haram?
Karena tak ada dalilnya. Macam mana? Karena tak ada dalilnya aja. Bangun sekolah haram nggak? Madrasah, bangun pesantren haram lah karena tak ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Nabi dulu haji gini-gini aja langsung. Menuntut ilmu itu ibadah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi kaum muslim. Menuntut ilmu itu ibadah. Ngapa ngada-ngada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Rasul dulu ngajinya begini, kau bikin madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, ada SD sekarang SD IT lah, SMP IT lah, macam-macam, kelas 1, 2, 3, 4. Mana ada Nabi bikin macam gitu? Maksudnya menuntut ilmunya gini sudah Nabi itu, tidak di peringkat-peringkat kayak gitu, nggak ada. 3 tahun SD-nya 6 tahun, naik lagi 3 tahun, dikerat-kerat macam gitu. Tidak ada. Dulu Nabi tak ada kayak gitu. Ini menuntut ilmu. Tapi kenapa? Kenapa tidak dilakukan? Karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan. Jadi membuat madrasah sanawiyah ibtidaiyah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Gitu yang betul? Ya tidak bisa. Ya tetap kembalinya kepada mubah. Ya, kembalinya kepada mubah. Sedang begitu. Selama Nabi sholat tidak ada dalilnya, ya mubah kembalinya, jangan kau haramkan. Lagipun haramnya dari mana? Salamannya setelah sholat. Salamannya setelah sholat. Bukan lagi sholat, dia salaman. Masih tahiyat nih. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebelah kanan. Salam sebelah kiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru bid'ah. Ada pula orang lagi at-tahiyatul mubarakatuh salaman sih. Itu bid'ah namanya. Ya, mengada-ada di dalam ibadah. Jadi kita ini harus pandai ketika ada orang menuntut dalil kepada kita. Ini mana dalilnya? Tidak ada. Aku tak maulah kalau tak ada dalilnya. Mesti orang selalu begitu. Kita tuntut juga. Ini dalilnya mana? Haram tuh dalilnya mana? Kalau kau haramkan ini dalilnya mana? Semua yang haram itu ada dalilnya, kan gitu. Babi haram kenapa? Ada dalilnya, kan gitu. Jangan kau mengharamkan sembarang-sembarang. Semua ada dalilnya. Ini tak ada dalilnya haram, ada dalilnya. Dia nanya kita dalil, kita nanya dia juga dalil. Senang kan? Kembali lagi kepada niat wudu. Jadi lafaz niatnya wudu, ya, nawaitul wudu. Kemudian yang kedua, wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini. Rukun yang ketiga membasuh. Rukun yang kedua membasuh muka. Pertama niat, kedua membasuh muka. Nih. Kemudian wa ghaslul yadaini, membasuh tangan sampai siku. Ilal mirfaqaini yang ketiga. Wa masu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, menjadi rukun yang keempat. Wa ghaslul rijlaini, membasuh dua kaki. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, itu rukun yang kelima. Yang terakhir, awat tartibu ala ma dzakarna. Yang keenam, tartib. Niat, basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib 6 rukun wudu. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Kumur-kumur boleh kumur-kumur, tidak pun sah. Menyedot air ke hidung boleh dilakukan, boleh pun tidak sah. Melakukan dapat pahala, dapat fadilah tambahan. Tidak, wudunya tetap sah. Ini kita perlu membedakan mana rukun, mana yang tidak. Jangan tak tahu. Membasuh telinga, tak dibasuh telinganya, sah tak ya? Dikira tidak sah. Membasuh telinga hukumnya sunnah. Ini perlu kita belajar, ya. Ini kita belajar. Jadi anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudu hanya 4 yang wajib. Tadi apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Selain itu sunnah. Ditambah niat
nomor 1, nomor 6-nya tertib jadinya 6 rukun wudu. Yang mau tanya silakan. Udah jam 5.30 lewat. Silakan kalau ada yang mau tanya. Masalah wudu atau selain wudu boleh juga, tak ada masalah. Ibu-ibu, ada yang tanya? Kalau tak ada kita sarapan. Sarapan kita topak. Iya dah, nanti dah. Okeylah. Sikit lagi kita tambah ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Wa sunanu wa asratu asya. Sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Rukunnya 6. Sunnahnya 10. Lebih banyak sunnahnya daripada rukunnya. Wudu itu lebih banyak sunnahnya daripada rukunnya. Sunnahnya 10, rukunnya 6. 10 mana tuh banyak betul. Pertama at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. 1. Kemudian wa ghasul kafaini qabla idghalihimal ina'a, membasuh kafain, tangan seberkelangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Jadi orang wudu zaman dahulu, ibu-ibu, ini caranya tak macam kita pakai keran. Orang Cina belum bisa bikin keran zaman dulu. Jadi orang wudu ini wadah air, tangannya dicuci di luar gini. Setelah itu tangan ini dimasukkan ke dalam wadah air, diambil begini airnya. Gini. Masukkan lagi. Gini. Tangan ini dibikin gayung, dimasukkan ke air yang tempat kita berwudu. Jadi membasuhnya ini sebelum tangan ini digunakan sebagai gayung. Jangan dibasuh di dalam gini, mustakmal. Dibasuh di luar, kemudian masukkan ke dalam ini, niatnya sebagai gayung, bukan dicuci di dalam. Boleh. Baik gitu, bukan tak boleh. Bukan harus pakai keran. Kalau harus pakai keran harus. Orang belum ada keran macam mana wudunya? Tidak ada yang sah nanti. Memang boleh tangan ini dimasukkan. Dengan syarat makanya tangan ini dicuci dulu, dibersihkan dulu, sunnah. Nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 3 wal matbadah, kumur. Nomor 3 sunnah. Wal istinsaku, menghisap air ke hidung 4. Ya. Kemudian wa masu jami'ir ras, mengusap seluruh kepala 5. Mengusap seluruh kepala. Ini menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Malik hukumnya wajib. Wudu mengusap kepala semuanya gini nih. Ini hukumnya wajib menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i. Kalau wudu enggak gitu berarti wudunya tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan yang wajibnya mengusap sebagian kepala. Jadi sikit aja boleh, sikit aja. Ambil air sikit, tul sikit sah. Tapi akhirnya ini dijadikan standar untuk diamalkan. Padahal Imam Syafi'i itu hanya menentukan untuk minimal saja, bukan Imamnya Syafi'i nyuruh jangan dikirim Imam Syafi'i wudunya begini. Tidak. Mentang-mentang sikit aja sah, seketul aja dia. Imam Syafi'i tidak begitu wudunya. Itu hanya Imam Syafi'i membuat batasan minimal biar wudunya sah. Imam Syafi'i tetap wudunya ikut sunnah Rasulullah SAW, mengusap kepala semua. Mereka ini orang-orang yang menghidupkan sunnah, suka sunnah Nabi. Gini, musyrik semua. Mentang-mentang tak wajib, gini-gini aja. Ada lagi yang salah, anak-anak ikut-ikut, jidat dia diginikan wudu. Bukan jidat, anak-anak kecil-kecil itu tengok atuk-atuk gini. Dia tak tahu di bawah dia. Jidat dia ada. Lah sudah. Anak-anak itu ngikut-ngikut atuk-atuk dia, bapak-bapak dia. Bapak dia pun ngikut-ngikut. Siapa gini. Rasulullah wudunya. Makanya Imam Malik mengatakan wajib. Kalau enggak begini itu hukumnya. Tidak sah wudunya. Enggak sah wudu ya enggak sah salatnya. Jadi sebagusnya kita mana ngambil. Ya ibadah ini jangan terlalu ikut ke fikihnya. Fikih itu minimal tok. Minimal gini, minimal gini, ambil minimal semua ya. Repot. Jumatan pakai celana pendek, nutup ini saja nanti minimal nutup
aurat. Boleh. Oh ngapa Jumatan pakai celana pendek segini kata dia. Ini kan mazhab Imam Syafi'i. Apa? Auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi celana yang pendek yang nutup lutut itu kan ada yang tanggung. Nah ini Jumatan. Allah. Kau ni gila apa? Pandai aku. Mana? Ini kan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bilang auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Betul macam gitu kira-kira. Ya betul tapi tak betul gitu loh. Ya betul memang mazhab begitu tapi bukan begitu. Caranya diambil minimalnya dipraktekkan. Begitu juga dengan kasus mengusap kepala ini. Begitu juga kasus seperti itu. Jangan gitulah. Kemudian wa masul jamirat wa masul udhunain, mengusap dua telinga sunnah, zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air baru. Imam Syafi'i berpendapat orang mengusap telinga ini pakai air baru. Maksudnya air baru macam mana? Kepala, set. Setelah itu nak telinga air baru. Tapi pendapat ulama lain, mereka ada yang mengatakan langsung. Jadi kepala ni, set, langsung telinga. Tak pakai ngambil air baru. Imam Syafi'i pakai ambil air baru kepala sendiri, terus ambil air lagi telinga sendiri. Itu perbedaan pendapat ulama. Kita perlu tahu juga supaya ketika kita tengok orang wuduk dia pakai langsung ini, tak ambil air baru, oh itu betul juga, ya, boleh juga. Jadi kita tak sok sok paling benar. Orang kalau wawasannya luas dia tidak mudah menyalahkan orang. Kemudian wa takhlilul lihyati, menyela-nyelai jenggot yang tebal-tebal tu. Sunnah hukumnya al-kasati, yang jenggot yang tebal. Kalau saya punya ni tak tebal. Mana tebal? Sikit aja ni, tapi berkah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pahala. Ada dapat pahala, dia tak kami pupuk pun. Tengok Bang Ijal agak berantakan sikit tu, kacau. Ya, tak pakai pupuk, hidup-hidup sendiri, pahala dikasih dia. Allah kasih kita pahala. Ikut Nabi, jadilah selai dua lai. Jangan pula 3 lai melenting sini satu, melenting sini satu, melenting sini satu. Tapi dapat pahala tu. Apa tak dapat? Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Tak mungkin Allah ngasih sesuatu itu mubadir. Tak ada. Jenggot ni apalah, macam tak ada guna, buang terus buang. Hei, Allah tu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada gunanya. Buktinya apa? Telinga ni. Kenapa tak dibuang aja telinga ni? Ada gunanya kan gitu. Ada yang dibuang telinganya ni. Pergi ke salon, gunting telinga, cukur telinga, gunting. Atau hidungnya. Kita tahu ini punya manfaat ni. Ngapa kita tak potong? Hidung ada manfaat, tapi tak potong. Alis ni, ini punya manfaat. Kenapa tak pergi ke salon? Alis buang, ini buang semua. Tahu gitu, itu masalah. Terus ini apa? Tak manfaat gitu kira-kira. Allah bikin sesuatu pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaat. Enggak mungkin sia-sia gitu. Kuku mesti ada manfaatnya kuku. Kalau tak buang aja kuku. Tak usah pakai kuku. Karena Allah itu menciptakan. Kadang-kadang tak sampai dipikir untuk apa enggak kira-kira. Sampai ada orang bertanya, pemikir dia tanya kepada seorang syekh, ya syekh, ini pemikiran ni, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu gunanya apa menciptakan lalat itu? Coba bapak-bapak, ibu-ibu pikir, lalat itu gunanya apa sebetulnya? Coba kita pikir. Ini mikir ini Nabi Allah ini menciptakan sesuatu itu mesti ada gunanya, tapi dipikir-pikir, kalau lalat ini apa sih gunanya? Ada makanan, dihinggap dia. Padahal dia entah kena najis mana, hinggap dia. Kita sedang enak ganggu dia, nempel sini. Memang apalah gunanya lalat ni? Bingung.
Tapi pasti ada gunanya itu lalat tuh. Kadang-kadang tak. Apa kata saya? Jadi lalat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghinakan para pemimpin yang sombong-sombong. Maksudnya gimana? Pemimpin yang sombong-sombong merasa hebat, tentaranya kuat, hebat gini ya. Dia hebat. Tapi lalat tuh tetap dia mau hinggap di hidungnya ya. Ya. Oh hebat kayak apa lalat tuh mau hinggap di hidung. Kadang gini ke mata dia, apa nih? Berani lalat tuh. Coba anak buah dia, siap. Maaf tuanku. Lalat memang tak mau tahu dia mau raja ke, mau kemis ke, hantam dia semuanya. Jadi supaya dia merasa ternyata kata raja yang sombong ini, aku ini masih dikalahkan oleh lalat. Itu diantaranya salah satu. Terakhir kurang sedikit lagi watahlilu asabir yadaini warijlain, menyela-nyelai. Ini nanti panjang nih caranya juga ya. Bagaimana caranya? Tapi udah siang lah. Kita nanti sambung lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Nanti caranya tahlil itu bagaimana? Mana dulu? Ini keterangannya agak panjang. Kita akan meneruskan nanti sedikit tapi sebetulnya. Tak apa-apa. Kita lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang karena sudah lewat jam 6 kurang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Tanya. Iyalah, tak apa. Karena kita di rumah ini kan suka tak ada keran gitu ya. Jadi kita menurut kita tuh dari gayung sampai gayung tuh. Jadi kita ambil satu-satu gimana boleh tak dia? Karena kan di rumah nggak ada keran tuh. Ya. Dari bak kita ambil gayung. Satu gitu. Gimana tuh? Enggak apa-apa, sah saja. Ya. Pak. Ya. Pak. Sah. Cuma kita ada gayung. Ya. Jadi kita bersihkannya kan gayung dari pegang ke tangan kiri masuk kanan. Ya. Pegang tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Itu basuh mukanya pun pakai satu. Ya. Enggak apa-apa, sah saja. Itu teknis ya. Teknis ya, boleh-boleh saja. Cuma memang aslinya ya begini. Tapi boleh-boleh saja, tidak ada masalah pakai tangan. Hukumnya sah saja. Yang penting air itu rata. Air itu rata. Itu. Tidak apa. Yang lain silakan, ada? Tak ada, kita sarapan. Sudah? Kita sarapan Pak Imam. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.